Part 7. Seperti neraka. Menunggu telurnya masak, Riley memutuskan untuk mengambil buah. Dipikir dia telur itu akan matang bersamaan dengan dia yang selesai mengiris buah. Tapi baru beberapa kali Riley mengupas buah apel itu, tiba-tiba dia melihat asap keluar dari sela-sela tutup kuali. Bahkan mulai tercium bau gosong. Ya Allah! Riley mendadak cemas. Wajahnya seketika berubah pias. Dia ingin buru-buru membuka tutup kuali itu, tapi ternyata sudah panas. "Catelyn, apa yang kamu lakukan?" bentak Franz. Dia pun langsung berlari menghampiri. Bahkan rekan-rekannya yang lain pun ikut mendekat. Secepat kilat Franz mematikan kompor tersebut. Api yang Catelyn atur begitu besar menyala. "Kamu ingin membakar markas ini?" "Hah?" bentak pria itu. Riley terdiam. Tubuhnya seperti menciut di antara para pria berbadan kekar tersebut. Dan melihat Catelyn yang hanya diam saja, Franz pun kemudian membuka tutup kuali tersebut. Dia pikir Riley memasak daging, tapi ternyata hanya satu telur mata sapi. "Astaga, apa yang mau kamu masak?" "Hah?" bentak Franz lagi. Pagi-pagi begini dan sudah ada insiden, membuatnya geram. Keamanan di dalam mansion adalah tanggung jawabnya. Dan bagaimana jika tiba-tiba wanita ini membuat kebakaran? "Aku mau masak telur goreng," jawab Riley dengan suara yang jelas. Masih belum sadar jika caranya salah. Astaga! Franz sampai kehabisan kata-kata. Sementara beberapa orang mulai tertawa dan menyingkir. Ternyata wanita cantik itu tidak bisa masak. Beberapa orang pun menggelengkan kepalanya tak menyangka. Dan mencium aroma terbakar dari arah dapur. Liam mendatangi tempat tersebut. "Ada apa?" tanya Liam. Suaranya yang dingin membuat semua orang seketika terdiam. Dapur yang sempat gaduh kini mendadak sepi. Jadi hening. Tiap pagi Liam akan menghabiskan waktunya di kolam buaya, tempat yang biasa jadi tempat eksekusi para musuh. Tubuh yang telah dia habisi nyawanya akan jadi makanan para buaya tersebut. Jadi Liam akan kesulitan dengan mayat-mayat. Liam menatap Franz dan Catelyn bergantian. Hingga akhirnya Franz yang menjawab. "Dia tidak bisa masak," lapor Franz, tanpa basa-basi, karena dia pun sangat geram. Kualinya jadi gosong. Tatapan Liam kini hanya tertuju pada wanita itu dan Riley membalasnya. Sungguh, sejak datang ke markas ini Riley belum pernah menurunkan pandangannya. Meski takut, tapi tetap dia balas tatapan itu. "Cuci kuali itu," titah Liam dan Riley langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mengambil kuali di atas kompor menggunakan kain lap dan segera membawanya ke wastafel. "Cih, mana ada orang menggoreng telur tapi kualinya ditutup. Dasar bodoh," geram Franz. Dia segera pergi dari sana setelah memberi hormat kepada Liam. Kembali menikmati sarapannya yang tertunda. "Jika tidak tahu, gunakan mulutmu untuk bertanya," ucap Liam pada wanita itu. Riley lagi-lagi mengangguk dan dia tetap sibuk menggosok kuali yang berubah warna hitam. "Jawab." "Iya paham," jawab Riley pula. Jadi meninggi suaranya. "Maaf," cicit gadis itu kemudian. Dia sedang mencuci kuali ini. Tapi pria itu berisik sekali. Dan Liam tidak menanggapi lagi. Pria itu lalu bergerak untuk membuat makanannya. Dengan lincah Liam berkutat di dapur. Riley sesekali melirik dan bagaimana bisa hatinya berbisik kagum pada pria kejam itu. Mulut Riley bahkan sedikit menganga saat melihat kelincahan tangan Liam dalam memasak. "Astagfirullahalazim. Kamu tidak boleh kagum pada dia, Ril. Tangan itu juga digunakan untuk membunuh," batin Riley.
Dia alihkan pandangannya pada Liam dan kembali fokus mencuci. Kini jadi hidungnya yang sedikit terganggu dengan aroma masakan pria itu. Dari aromanya saja terasa enak sekali. Ya Allah, aku harus bisa masak. Batin Riley lagi. 20 menit lagi temui aku di ruang berlatih, titah Liam. Dia pergi dengan membawa makanannya dan Riley tidak sempat menjawab. Hanya melihat banyak bumbu masakan yang tersisa di kuali bekas Liam masak. Riley tak menyangka bahwa dia berpikir untuk mengambil sisa masakan itu saja sebagai sarapannya. Riley melihat ke depan, melihat semua orang sibuk sendiri-sendiri. Tak ada satupun yang menatap ke arahnya. Liam bahkan begitu menikmati makanannya di sudut sana. Diam-diam Riley kembali melirik sisa bumbu di kuali milik Liam tadi. Dengan mengubur semua rasa malunya akhirnya dia mengambil itu. Meski menahan sesak di dada karena keadaan yang seperti ini, tapi Riley benar-benar mengambilnya. Dia butuh tenaga. Dia tahu hari ini tak akan mudah. Dengan membawa piringnya, Riley duduk di meja makan ikut bergabung bersama yang lain. Semua orang sontak menatap ke arah dia dan melihat apa yang dimakan oleh gadis tidak bisa masak itu. Hanya Liam yang tetap bergeming dengan kedatangan Catelyn tersebut. Dan tatapan semua orang semakin membuat dada Riley terasa sesak. Dia coba tidak peduli dan tetap menyantap makanan tersebut. Sedikit nasi dan sisa bumbu milik Liam. Makan dengan menahan tangis rasanya sulit sekali untuk menelan. Karena tenggorokannya tercekat. Sungguh, dia begitu merindukan kehangatan keluarganya. Sebelum jam 8 pagi, Riley sudah menghadap pada Liam di ruang berlatih 1. Masih di tempat yang sama seperti kemarin. Tapi Riley merasa kini tatapan Liam terlebih-lebih mencekam. Aku hanya akan menggunakan sedikit kekuatanku, ucap Liam. Buk. Satu kali gerakan dia meninju wajah Catelyn hingga gadis itu jatuh terjerembab di atas lantai. Liam tersenyum miring. Jangan lengah dan kerahkan semua tenagamu, ucap pria itu lagi tanpa belas kasih. Tak peduli saat beberapa saat Catelyn tidak bergerak di bawah sana karena merasa kesakitan. Di hadapannya, Liam tidak memandang Catelyn sebagai seorang wanita. Baginya Catelyn adalah anggota baru Black Venom. Karena itulah Catelyn harus digembleng sedemikian rupa hingga akhirnya layak menjadi anggota. Dan hari ini adalah dimulainya hari yang seperti neraka bagi Riley. Buk, brak, sat, dor, berlari. Sampai waktu berjalan dengan cepat. Tiap malam Riley menghitung hari dan ternyata dia sudah berada di tempat ini selama 45 hari. Sudah lebih dari 1 bulan. Hari ini untuk pertama kalinya Riley akan keluar dari markas. Dia akan ikut dengan Franz merampok sebuah rumah mewah. Milik seorang politikus di kota Servo. Wanita itu telah banyak berlatih dan kini memiliki banyak keahlian. Riley bahkan sampai lupa bahwa dia adalah seorang nona muda. Liam selalu mensugesti bahwa dia adalah anggota Black Venom. Saat sedang menuruni anak tangga, perhatian Riley langsung tertuju pada Liam di bawah sana. Berserta 4 anggota yang lain menyeret 2 orang menuju kandang buaya. 1 orang pria dan 1 orang wanita. Riley tiba-tiba merasakan cemas. Selama ini dia hanya mendengar bahwa orang-orang yang telah dihabisi oleh Liam akan dibuang ke dalam kolam buaya tersebut. Tapi dia tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Dan sekarang seolah semua itu akan terjadi di depan mata. Riley sontak saja mempercepat langkahnya untuk segera turun ke lantai 1. Tapi ketika sudah tiba di ujung tangga tiba-tiba Franz menghalau langkahnya. Mau kemana? Tanya pria itu. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuan Liam. Jawab Riley menggebu. Dia merasa sangat penasaran.
Namun Franz malah membuang nafasnya dengan kasar sebagai tanggapan. Tidak usah ikut campur. Sekarang waktunya kita pergi. Balas pria itu pula. Tapi Franz garis bawah. Ucapan Riley seketika terpotong. Saat melihat Franz mulai menatapnya dengan tatapan yang dingin. Ya Allah, batin Riley. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan kuat atas ketidakberdayaan ini. Jika sanggup, rasanya Riley pun ingin menghancurkan Black Venom. Hingga tak akan ada kekejaman seperti ini lagi. Part